Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Indah sekali firman ini untuk kita semua. Dalam bahasa Batak sangat indah. Ainak pemardala nau dirula lingguman nihamatian. Daku habiari parmaraan, ai hodo maddongani au, tukotmu jala batahim mangapuli au. Tuhan gembala hidup kita yang tidak ada tarahnya. Itulah tema yang kita ambil. Oleh karena Tuhan adalah Maha Agung dan Maha Kuasa, maka kita tidak perlu takut untuk berjalan di dalam hidup kita yang penuh dengan tantangan ini, termasuk dalam lembah kekelaman. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, seseorang bercerita ketika anaknya berusia 6 tahun. Dan anak ini bermain petak umpet. Anak laki-lakinya tidak sengaja mengunci dirinya di dalam lemari. Untungnya sang ayah sedang berada di rumah ketika hal itu terjadi. Di dalam lemari yang sangat gelap, anak itu tidak dapat melihat apapun. Lalu ia menjadi panik dan mencoba mendobrak-dobrak pintu lemari, tetapi tetap tidak terbuka. Lalu dia ketakutan. Dia sangat ketakutan. Ia pun mulai menangis dan berteriak-teriak, terisak-isak. Tetapi tiba-tiba sang ayah mendengarkan suara itu. Lalu sang ayah mendekati lemari itu dan dicoba membuka pintunya. Tidak bisa karena dikunci dari dalam. Lalu ia mulai berbicara dari balik pintu kepada anaknya. Ayah di sini, sayang. Ayah akan membuka pintunya. Jangan menangis, duduk saja dengan tetap tenang, ya. Saat mendengarkan ayahnya berbicara demikian, tangisan dan ketakutannya sedikit demi sedikit mulai mereda, karena dia percaya bahwa ayahnya ada di dekatnya untuk memberikan pertolongan seperti itu. Saat sang ayah mengambil peralatannya untuk membuka lemari dari luar, anaknya pun tahu bahwa kehadiran anaknya, meskipun ia tidak dapat melihat, tetapi ia dapat merasakan bahwa dia akan diselamatkan. Setelah beberapa saat yang menakutkan dan menegangkan dalam kegelapan lemari, maka pintu pun terbuka. Anaknya semakin yakin karena sang ayah terus berkata, "Ayah di sini, jangan menangis. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu." Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah kisahnya. Dalam contoh yang lain, kita pun pernah mengalami hal yang sedemikian. Ketika kita tanpa sengaja berada dalam suasana kegelapan, suasana yang tertutup, yang tidak ada jalan dan solusi, sehingga kita merasa terkungkung dan terkunci oleh masalah itu. Dan ketika kita mencoba dan mencoba, ternyata
tidak ada pertolongan. Lalu kita mulai menangis, menjerit-jerit, meminta tolong, bahkan mungkin berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membukakan pintu yang sudah tertutup bagi kita. Dan Allah pun menjawab dengan berkata seperti ayah si anak, "Jangan menangis. Bapa tidak akan pernah meninggalkanmu, nak." Demikianlah Tuhan memberikan kita pertolongan saat kita berjalan menghadapi kegelapan sekalipun. Sahabat rohani yang baik hati, dunia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga semua tatanan dunia telah rusak adanya. Di dunia yang telah rusak ini, kegelapan dan kekelaman tidak bisa kita elakkan. Siapapun kita yang menapaki kehidupan kita, pasti kita masing-masing pernah dan akan mengalami lembah kegelapan, lembah ketakutan, lembah air mata, dan juga lembah pergumulan. Sepanjang hidup kita memiliki banyak kesedihan oleh berbagai sebab, bahkan kematian. Orang-orang yang paling kita cintai, kehilangan teman-teman, sahabat, saudara, anak, dan suami, bahkan istri kita. Itu bisa hilang pada waktu yang ditentukan. Kita semua pernah mengalami kegelapan pada titik terburuk sekalipun. Kita seakan-akan memasuki sebuah gua yang gelap, gua yang besar, yang tidak pernah mencapai sinar matahari, seakan tidak melihat siapapun yang ada di dalam gua itu, hanya diri kita sendiri. Tetapi dalam nats ini, Daud memilih bagaimana menghadapi kekelaman dan rasa takutnya akan kematian, akan ancaman pembunuhan, dan akhir perjalanan hidupnya. Maka dia berkata dengan sangat yakin, "Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Gada dan tongkat. Kenapa itu yang dipilih Daud? Karena Tuhan sebagai gembala yang senantiasa melindungi, yang membawa kita kembali kepada panggilan atau identitas kita semua dengan kuasa dan alat-alat yang Dia punya. Sempurna. Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, Daud sungguh-sungguh merasakan tangan Tuhan yang senantiasa membimbing hidupnya, senantiasa menuntun, senantiasa memelihara, menjaga, melindungi. Ia tidak selalu memang bergelimang dengan kesuksesan. Selalu banyak kemelut yang mengancam hidupnya. Ia menghadapi berbagai kesulitan. Ia pernah dibenci setengah mati dan dikejar-kejar oleh Saul sendiri untuk dibunuh. Ia bahkan dikudeta oleh Absalom, anaknya sendiri sebagai raja. Dan terlunta-lunta melarikan diri sampai dia berada dalam jebakan yang sangat menakutkan. Tetapi Daud merasakan betapa Tuhan tidak pernah jauh darinya. Bahkan di saat tergelap sekalipun dalam hidupnya, akhirnya dia pun terlepas. Dan disinilah dia merasakan betapa Tuhan menyegarkan jiwanya, betapa Tuhan mencukupkan kebutuhannya, betapa Tuhan membimbingnya ke jalan yang benar. Ia sungguh-sungguh merasakan jejak kasih Tuhan serta pemeliharaan Tuhan dalam setiap jengkal kehidupannya dan setiap tarikan nafasnya. Daud selalu mengimani bahwa kegelapan itu tidak akan mengalahkan dia. Kegelapan itu tidak akan bertahan lama pada kehidupan kita. Karena ia tahu Tuhan senantiasa mempedulikan umatnya sebagaimana seorang ayah yang datang memberikan pertolongan bagi anaknya yang sedang berada dalam lemari yang tertutup. Dan seorang gembala sangat mencintai domba-dombanya dan merawatnya, menyelamatkannya, membahagiakannya pada waktunya.
Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Banyak sekali yang mau dipesankan. Kitab Mazmur 23 ini sangat dikagumi oleh banyak orang, bahkan di seluruh dunia. Kata-kata ini menarik orang, menguatkan orang untuk selalu meyakini, memberikan keberanian di dalam menjalani hidup. Karena hanya Tuhanlah gembala kita yang agung. Banyak gembala-gembala yang lain di dunia ini yang bisa kita andalkan, tetapi hanya Tuhan gembala kita yang agung. Kenneth Bailey dalam bukunya mengatakan, lembah kekelaman yang gelap adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah maju melewatinya. Tuhan memberi kita janji bahwa betapapun masalah kehidupan kita di dunia ini tidak dapat terhindarkan. Tuhan adalah satu-satunya gembala kita yang akan senantiasa menjaga kita sepanjang perjalanan hidup kita. Apakah ketakutan kita saat ini? Dengan penuh kasih, Yesus berkata kepada kita, jangan takut. Mintalah kasih karunia-Nya menolong kita, mengatasi segala kekhawatiran dan rasa takut kita yang sedang mengancam. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jika dalam mengarungi perjalanan hidup kita merasa khawatir dan merasa takut, percayakan kepada Tuhan dan nyatakan seperti pemazmur, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dengan mempercayai kesetiaan Allah, ketakutan kita akan sirna. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah Gembala yang agung dan maha kuasa. Dan Yesus Kristus adalah Gembala kami yang sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang benar-benar menjadi penuntun, penghibur dalam setiap langkah kehidupan kami. Allah yang Tritunggal, yang maha kuasa, maha hadir, maha kuat, tetap menjadi andalan hidup kami. Karena itulah kami ada di sini dan bisa mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Sungguh luar biasa kesaksian dari hamba-Mu Daud yang menyatakan dengan satu kata, Tuhan adalah gembalaku. Jahobado Sipar Mahanao. Sebagai gembala yang baik, Kau telah menuntun kami dengan cara-Mu. Masing-masing kami, anak-anak domba-Mu ini, Kau kenal, Kau tahu apa yang kami alami, di mana kami berada, apapun yang menimpa kami. Engkau sebagai gembala agung sangat tahu, sangat paham, dan sangat ingin memberikan kami pertolongan agar domba-domba-Mu ini bisa menghadapi segala hal tanpa rasa takut, tapi dengan percaya kepada Tuhan, gembala yang baik. Dan itulah yang menghibur kami, itulah yang menguatkan kami semua, sehingga kami berani melangkah tanpa takut sekalipun kami berjalan dalam kegelapan, karena gadamu dan tongkatmu akan selalu menghibur kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, indahnya firman-Mu membawa kami berjalan, mengarungi kehidupan, terutama pada hari ini, di saat kami akan memulai pekerjaan dan aktivitas kami. Kata-kata ini memberikan kami keteguhan hati untuk melangkah, karena Tuhan tidak pernah jauh. Sebagai gembala yang baik selalu ada di depan untuk menuntun perjalanan kami. Demikian juga perjalanan keluarga kami, anak-anak kami. Kau adalah gembala dalam rumah tangga kami, sehingga kami boleh berjalan, boleh menikmati kehidupan, boleh menghadapi segala masalah, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Demikian juga dalam perkumpulan kami, dalam komunitas kami, dalam pekerjaan kami, ketika kami bekerja, ketika kami berkumpul, ketika kami saling mengasihi, disitulah tangan Tuhan sebagai gembala yang baik
kami rasakan, sehingga apa yang kami rasakan adalah menjadi kebahagiaan. Karena itu Tuhan Allah Bapa, Gembala kami yang baik, biarlah kami berani menghadapi apapun, karena Tuhan selalu ada untuk kami. Dengan kekuatan Tuhan akan menguatkan kami berjalan dalam lembah kegelapan. Bahkan kematian sekalipun yang mengancam kami, kami tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang memimpin kami. Terima kasih Allah, Bapa Gembala yang baik, atas pimpinanmu melalui orang-orang yang kau pilih, menjadi gembala-gembala juga yang tersebar di seluruh dunia dengan berbagai talenta, baik di tempat kami bekerja, di negara kami, di gereja kami. Kamilah gembala-gembala itu yang Tuhan tempatkan untuk saling menuntun, saling menguatkan, saling memberikan keselamatan, bantuan, pertolongan, cinta kasih kepada orang-orang yang kau berikan kepada kami. Termasuk Tuhan juga telah menggembalakan diri kami, maka kami pun akan menggembalakan diri kami sendiri untuk selalu dekat denganmu, menghadapi segalanya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apapun pekerjaan kami, di sanalah Tuhan menempatkan kami sebagai gembala bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, sembuhkan segala sakit penyakit kami, kuatkan kami dan hiburkan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.